Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di program kita di podcast Kaula Muda. Dan alhamdulillah kita masih melanjutkan untuk mendengarkan bersama-sama faedah dari Ustadz yang alhamdulillah sudah bersama kita, Ustadz Muhammad Permana Hafizul Ta'ala. Dengarkan kisah-kisah atau sosok-sosok yang ada, kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan menggali kisah yang sangat yang sangat tentunya banyak faedah yang insya Allah kita dapati. Ada kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti kita bersama-sama akan mendengarkan faedah dari Ustadz, dan tentunya kita akan mempersilahkan atau memberikan kesempatan bagi para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung untuk berinteraktif bersama kita atau bertanya jawab. Tentunya bisa kita persilahkan nanti setelah Ustadz menyampaikan materi atau faedahnya. Baik, kita langsung serahkan ke Ustadz. Ustadz, tafadhol masykur. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita bisa lanjutkan kembali podcast Kaula Muda. Dan sudah lama ya kita libur dari podcast ini, dan tentunya apa yang akan kita sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, karena yang akan kita angkat di sini adalah sosok yang menjadi panutan kaum muslimin juga, yang Nabi SAW juga memerintahkan bagi kita untuk mengikuti sunnah di antara sunnah-sunnah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sengaja kita mengangkat tokoh-tokoh yang ada di sekitar Nabi, yaitu sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi, agar kita mengetahui hak-hak mereka, dan kita tahu akan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang kita ingin meneladani mereka di dalam kehidupan mereka. Karena tinta tidak akan pernah habis menorehkan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki, perjuangan-perjuangan yang mereka telah buktikan sehingga tegaknya agama Islam ini, keikhlasan mereka di dalam menyampaikan dakwah, di dalam membantu nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita rasakan hari ini adalah jerih payah mereka dalam mengikuti keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah. Sampainya Islam di tengah-tengah kita, sampainya sunnah di tengah-tengah kita, itu setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian jerih payah mereka di dalam menyebarkan agama ini. Oleh karenanya penting kita menyampaikan bagaimana karakter mereka, potret kehidupan mereka. Dan kali ini kita akan sampaikan satu di antara sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ada ungkapan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap yang berjasa kepada kami telah dibalas, kecuali Abu Bakar. Jasanya hanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Jadi semua kebaikan-kebaikan para sahabat kaum muslimin pada saat itu telah dibalas. Makanya Nabi SAW ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan dari para sahabat, beliau mengingatkan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Dan Nabi kerap kali membalas apa yang telah diberikan oleh para sahabat, meskipun perbuatan para sahabat itu dipandang remeh, kecil. Tapi Nabi SAW ingin menunjukkan kemuliaan dirinya, sehingga beliau membalas apa yang mereka telah berikan untuk Nabi SAW. Hanya saja untuk Abu Bakar, Nabi SAW mengatakan,
dia hanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Hanya Allah yang balas. Karena apa yang datang dari Abu Bakar, pemberiannya, hartanya, jasanya, ini tidak akan bisa dibalas kecuali Allah Subhanahu wa taala yang balas. Nah, dan Nabi mengatakan tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku daripada pemberian Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dengan seluruh hartanya, salah satu contohnya dalam persiapan perang Tabuk melawan tentara-tentara Romawi, di mana Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk berinfak. Ternyata Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Tatkala Nabi bertanya kepadanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada yang ditinggalkan Abu Bakar kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua hartanya diberikan Abu Bakar untuk perang Tabuk kala itu. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya aku diizinkannya, yaitu diizinkan oleh Allah mengangkat seorang kekasih, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Jadi kalau Allah mengizinkan Nabinya sallallahu alaihi wasallam mengambil kekasih, niscaya Nabi SAW akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi Allah telah menjadikan Rasulnya sebagai kekasih. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi kita SAW sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak bagi Rasulullah mengambil kekasih yang lain. Sehingga hanya persaudaraan dan pertemanan di dalam Islam. Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq yang ini menjadi contoh kita hari ini, dan tentunya di kesempatan kali ini kita tidak akan mungkin bisa membahas seluruhnya, dan insya Allah nanti akan kita sampaikan poin-poin yang panjang berkaitan tentang Abu Bakar Siddiq, karena mustahil kita hanya bisa menyampaikan sekali pertemuan saja, mengingat jasanya, keutamaannya begitu banyak ya, sampai-sampai para ulama tarikh, ya para ulama kita menuliskan tentang Abu Bakar ini dengan tulisan-tulisan yang banyak. Demikian ya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita mulai dari nasab Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya beliau dilahirkan di Mina, tepat di 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dan ini dekat dengan Rasulullah SAW, dan memang Abu Bakar ini teman Rasulullah, ya teman Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan teman Rasulullah ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, karakternya mirip dengan karakter Rasulullah SAW, dan ternyata nasabnya itu ketemu dengan Rasulullah di Murrah bin Ka'ab. Nama beliau adalah Abdullah. Ya, Abu Bakar itu memiliki nama Abdullah, walaupun lebih dikenal dengan Abu Bakar. Ya, Abdullah bin Uthman, ya, atau bin Abi Kuhafah. Kunyahnya Uthman itu sendiri. Abdullah bin Uthman. Ya, Uthman punya kunyah Abi Kuhafah, sehingga sering dikenal Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Ya, Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Naam. Abdullah bin Uthman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraish at-Taimi. Jadi berhubungan, bersambung dengan nasab Nabi SAW di Murrah. Ya, Murrah bin Ka'ab, kakek moyangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ibunya Ummul Khair. Ya, ibunya Abu Bakar adalah Ummul Khair, yang pada akhirnya Ummul Khair itu masuk Islam. Ya, sebelum suaminya. Ya, sebelum suaminya, ibunya lebih dulu masuk Islam. Nah, seperti itu dia. Ada suatu peristiwa yang menjadikan Ummul Khair atau ibu dari Abu Bakar itu masuk Islam. Sementara ya Abu Kuhafah atau bapaknya Abu Bakar As-Siddiq ini masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah. Nah, kemudian Abu Bakar ini punya istri di masa jahiliyah ada 2. Yang pertama itu Qutailah binti Abdul Uzza dan Ruman. Qutailah binti Abdul Uzza inilah yang darinya terlahir anak Asma binti Abi Bakar dan Abdullah bin Abi Bakar. Sementara dari Ruman ini Aisyah. Aisyah dengan Abdurrahman
bin Abi Bakar. Nah, setelah memeluk Islam, maka Abu Bakar menikah dengan wanita yang lain, ya Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Nah, ini seputar kondisi Abu Bakar. Ya, lahirnya, kemudian nasabnya, kemudian orang tuanya, ibunya, kemudian istrinya, kemudian anak-anaknya. Abu Bakar ini menjadi sosok teladan sebelum jahiliyah. Ya, ketika di masa jahiliyah, sebelum Islam datang. Oleh karenanya, orang yang dia di masa-masa jahiliyah itu sebagai tokoh, sebagai pemimpin, orang yang terpandang, tatkala dia masuk Islam juga demikian. Sebagaimana yang dikatakan Nabi kita SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi SAW bersabda, "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu." Orang yang paling baik di antara kalian pada masa jahiliyah adalah orang yang paling baik pula setelah dia masuk Islam jika mereka paham agama. Jadi Nabi mengatakan orang-orang yang terbaik di masa jahiliyah ketika dia masuk Islam, dia pemimpin sebelum dia masuk Islam, maka ketika dia masuk Islam juga jadi pemimpin. Contohnya, salah satu yang kita bahas ini, seorang tokoh di masa jahiliyah yang terpandang ketika dia masuk Islam juga terpandang. Umar bin Khattab, orang yang ditakuti ketika dia masih dalam kondisi kafir, tatkala dia masuk Islam juga ditakuti. Pada saat dia masih kafir, kaum muslimin takut kepadanya. Dan pada saat dia masuk Islam, sebaliknya orang kafir yang takut kepada Umar bin Khattab. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, ya, sebelum dia masuk Islam menjadi pemimpin pasukan. Dan kita tahu bagaimana sepak terjang Khalid bin Walid itu ketika perang Uhud, yang pada akhirnya menjadikan tentara-tentara kaum muslimin itu kocar-kacir. Nah, tatkala di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, bahkan sebelum itu, ya bahkan sebelum itu, ketika terjadi peperangan, maka yang mengambil alih adalah Khalid bin Walid. Dan pada saat di kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid ini banyak melakukan penaklukan kota. Ya, kemudian dia menjadi panglima perang yang sangat disegani. Seperti itu dia. Dengan sebab apa? Idza faqihu, ini syaratnya. Jika mereka paham agama. Gambarannya seperti ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang sebelum dia dapat hidayah, dia seorang yang memang punya ide-ide yang cemerlang. Dia penggerak. Ya, dia punya kreativitas. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah, mengenal sunnah ini dengan baik, kemudian dia memahami agama dengan baik, dia menuntut ilmu, maka apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia alami sebelum dia mendapatkan hidayah, ternyata ini juga berlaku ketika dia sudah dapat hidayah. Bedanya apa? Bedanya ketika dia sudah dapat hidayah, mengenal agama, mengenal ilmu, dia akan menjaga bagaimana dia berjalan di atas yang benar. Mungkin sebelum dia dapat hidayah, mungkin semua yang dilakukannya dianggap benar. Tapi ternyata tatkala dia sudah dapat hidayah, dia tetap berjalan, tapi yang salah dia tinggalkan. Yang tidak sesuai dengan syariat dia tinggalkan. Dan dia tetap berjalan sebagaimana dia berjalan sebelum dia mendapatkan hidayah. Dengan syarat yang disebutkan oleh Nabi SAW, idza faqihu. Syaratnya ini, siapapun dia yang sebelum dia mendapatkan hidayah, ya, dia sebagai seorang pemimpin, dia orang yang punya jiwa kreativitas, tatkala dia sudah mendapatkan hidayah, yang seperti itu tetap akan dikembangkan, bahkan lebih mulia lagi dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, ini sebagai pembuka topik pembahasan kita berkaitan tentang Abu Bakar As-Siddiq, karena nanti kita akan sampaikan bagaimana kondisi ya fitrahnya Abu Bakar As-Siddiq ini sama seperti Rasulullah SAW. Ya, kondisi sebelum Islam itu datang ternyata hampir sama dengan yang dialami oleh Nabi kita SAW. Nah, Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan berarti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sebaya lah ya Ustaz sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, teman dekat Nabi ketika beliau belum masuk Islam, tetap menjadi teman. Ya, menjadi teman sebelum Islam dan menjadi teman dekat setelah Islam datang, dan lebih baik lagi karena memang karakter mereka ini sama. Rasulullah SAW tidak suka khamar. Rasulullah SAW tidak suka
menyembah berhala, dan itu terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyebutkan, Abu Bakar As-Siddiq sendiri menyebutkan, ketika di masa-masa jahiliyah, beliau melihat ada orang yang kecanduan khamar. Pada saat dia minum khamar, hilang ingatannya. Nah, orang yang minum khamar ini tidak tahu itu kotoran. Sehingga karena akalnya sudah hilang, dia pegang kotoran itu. Dia pegang kotoran ketika dia tidak merasakan bahwasanya itu kotoran. Tatkala dia ambil tangannya, dia angkat tangannya, kemudian dia cium, baru tahu itu kotoran. Nah, sejak saat itu tatkala Abu Bakar melihat ada orang yang ketika minum minuman keras hilang akalnya dan dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana kotoran mana tidak, pada saat itu dia berazam di dalam hatinya untuk tidak minum minuman keras. Begitu juga dengan menyembah berhala. Abu Quhafah, yaitu Utsman, bapaknya Abu Bakar, pernah membawa Abu Bakar ke sebuah ruangan yang di sana dipenuhi dengan berhala-berhala, yang dikatakan dengan syumul awali. Dipenuhi ruangan itu dengan berhala-berhala. Tatkala Abu Bakar sudah ditempatkan di sana, maka Utsman atau Abi Quhafah ini keluar. Tinggallah Abu Bakar sendiri di dalam ruangan tersebut. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Ya, seorang pemuda yang memang kalau kita katakan pengen cari tahu lah ini, apakah ini benar-benar Tuhan. Dia mengatakan kepada berhala tersebut, aku lapar, berilah aku makan. Aku lapar. Dia berbicara dengan berhala-berhala itu yang disembah, yang diagungkan. Aku lapar, berilah aku makan. Tidak ada jawaban. Aku haus, berikanlah aku minum. Tidak ada jawaban. Ya, aku tidak memiliki pakaian, berikanlah aku pakaian. Tidak ada jawaban. Nah, ketika tidak ada jawaban dari berhala-berhala tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau pun menimpakan batu ke atasnya. Sampai pada akhirnya berhala-berhala itu pun jatuh, tertelungkup. Ya, sejak saat itu dia tidak akan pernah lagi menyembah berhala. Karena tahu yang disembah hanya sebatas batu saja yang dibuat oleh manusia. Nah, ini fitrah. Dan yang seperti ini juga dialami oleh Nabi kita SAW. Menjauhi khamar, kemudian tidak pernah menyembah berhala. Musik juga demikian, yang pernah kita bahas sampai Nabi SAW ada keinginan untuk mendatangi suatu pesta yang di sana ada musiknya. Kemudian Allah takdirkan sampai tempat Nabi tertidur. Ya, tidak mendengar sama sekali. Nah, ternyata masa muda Abu Bakar ini mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, demikian. Masya Allah, jadi terjaga ya Ustaz, Nah, dari hal-hal yang kemudian harinya itu memang dilarang oleh syariat. benar. Gitu, Ustaz. Baik Ustaz, tadi ada sedikit di segmen awal. Sebelumnya kita undang para pemirsa juga pendengar radio streaming dan ngaji yang mau bergabung bersama kita di podcast Kaula Muda, bisa di line interaktif kita di 0822 88 88 6630 atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ada di segmen awal tadi yang tentang persiapan perang Tabuk gitu ya Ustaz. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyedekahkan gitu ya, berinfak untuk di jalan Allah seluruh hartanya gitu ya Ustaz. Terus ketika ditanya Nabi Muhammad SAW, beliau bilang aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Maksud perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, Allah dan Rasulnya ini seperti apa Ustaz? Dan ada juga yang mengatakan ini apa betul memang Abu Bakar nggak menyisakan sedikit pun harta untuk keluarganya gitu Ustaz? Taib. Ketika terjadi perang Tabuk, persiapan perang Tabuk itu memang disiapkan oleh Nabi SAW dengan tepat, karena memang yang akan dia lawan ini adalah tentara Romawi. Kemudian pada saat itu juga lagi musim-musimnya kemarau, ya. Dan kebiasaan Nabi SAW itu ketika mau berperang, beliau bertanya. Tatkala hendak berperang ke timur, beliau bertanya kondisi barat bagaimana. Kala perang ke selatan, utara bagaimana. Nah, kali ini benar-benar Nabi menyebutkan kita akan berperang ke Tabuk. Yang dilawan adalah tentara-tentara Romawi. Dan kali itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang boleh ikut yang hanya punya harta, yang punya persenjataan. Ya. Kalau tidak ada, dia nggak boleh ikut. Jadi memang dalam kondisi seperti itu dikatakan jaisul ushrah, tentara sulit. Ya, karena kondisinya kondisi yang memprihatinkan pada saat itu. Sehingga Nabi mengatakan man jahaza jaishan falul jannah. Barang siapa menyiapkan perbekalan bagi tentara-tentara, baginya surga.
Inilah yang memotivasi para sahabat untuk apa? Berinfak. Dan kala itu, ya, Umar bin Khattab datang terlebih dahulu dan dia mengatakan, kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Ya, karena sebelum-sebelumnya Abu Bakar sudah menang terus. Dalam amal maksudnya. Iya, dalam amalan tentunya. Nah, ketika Umar bin Khattab datang, lalu beliau pun menyerahkan hartanya untuk Rasulullah SAW yang digunakan untuk persiapan perang Tabuk. Rasulullah mengatakan, apa yang kau tinggalkan? Maka Umar mengatakan, yang aku tinggalkan sebagaimana yang aku berikan. Berarti separuh hartanya. Nah, dan beliau menganggap ini bakal menang nih. Datang Abu Bakar As-Siddiq, lalu diberikan untuk Nabi SAW. Nabi mengatakan, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Artinya semua harta Abu Bakar itu diboyong yang ada pada saat itu. Yang harus kita pahami adalah yang dibawa oleh Abu Bakar adalah yang ada pada saat itu. Di hari itu maksudnya. Di hari itu. Dan kita harus pahami, ya, keyakinan kita, kadar keimanan kita ini nggak sama dengan kadar keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kalau seandainya ditimbang nanti ada keutamaan-keutamanya. Yang kalau seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan kaum muslimin yang lainnya, ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Dibanding keimanan Abu Bakar As-Siddiq, beliau beramal sedikit tapi pahalanya mendulang pahala yang banyak. Karena apa? Karena keimanan yang ada di dalam hatinya. Orang yang pertama kali membenarkan risalah Rasulullah SAW. Nah, sehingga yang dibawa pada saat itu yang ada. Bukan berarti kita katakan Abu Bakar nggak punya harta sama sekali. Nah, yang seperti ini para ulama menjelaskan Abu Bakar memiliki harta yang lain, yang mungkin beberapa hari ke depan dia akan mendapatkannya karena beliau seorang pedagang. Iya, beliau seorang pedagang. Jadi yang dibawa pada saat itu yang memang yang ada hartanya pada saat itu. Besok lusa akan datang hartanya karena beliau merupakan seorang pedagang. Ya, tidak sama sekali habis hartanya. Nah, seperti itu dia. Dan mungkin sulit mendapatkan orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq sekarang yang dia punya harta banyak kemudian diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, jadi keimanan kita tidak sama dengan keimanan Abu Bakar yang dia menyerahkan seluruh hartanya. Kemudian, ya, pemahaman yang lain adalah Abu Bakar juga akan memiliki harta, ya, di hari kedepannya karena beliau seorang pedagang. Maka tidak boleh kita menyerahkan seluruh harta kita, bahkan dalam wasiat saja kita tidak boleh mewasiatkan seluruh harta kita. Dan yang paling banyak hanya sepertiga. Ya, yang paling banyak kita mewasiatkan harta kita adalah sepertiga dari harta yang kita miliki. Ya, karena Nabi SAW pernah mengingatkan Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat beliau sakit, ya, dikunjungi oleh Nabi SAW dan beliau hendak berwasiat kala itu beliau hanya punya seorang anak perempuan dan dia ingin berwasiat untuk seluruh hartanya di jalan Allah. Ya, kemudian Nabi melarang setengahnya, Nabi juga melarang, ya, 2/3-nya, Nabi juga melarang 1/3, dan 1/3 itu sudah banyak. Lalu Nabi mengatakan, seandainya engkau meninggalkan, ya, ahli warismu dalam kondisi cukup, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi tidak memiliki apa, yang ujung-ujungnya mereka akan meminta-minta. Nah, demikian. Jadi yang seperti ini harus dipertimbangkan. Kalau memang kita nggak ada harta kita yang lain, apakah kita harus menginfakkan seluruh harta kita dan mengabaikan keluarga kita? Jawabannya tidak boleh. Ya, karena Abu Bakar, beliau seorang pedagang yang kedepannya beliau memiliki penghasilan. Nah, demikian. Allah a'lam. Jadi jangan bagus-bagus tuh ada rumah nanti diinfakkan malah nggak tahu mau tinggal di mana. Iya. Kalau rumahnya 5 boleh. Kalau hanya 1 itu saja rumahnya dan di sana tempat tinggal anak dan istrinya, ya boleh jadi anak dan istrinya pun komplain. Nah, demikian. Baik, Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan kita kembali mengundang para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung di podcast Kaula Muda bisa di line interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630 atau bisa komentar di kolom komentar platform digital atau platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Kemudian Ustaz, nama atau nama belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-Siddiqnya ini apa, Ustaz? Apakah sebuah gelar, dan gelar ini dari mana didapatkan beliau? Karena kan nggak semua sahabat, nggak ada pun selain beliau kayaknya, Ustaz, yang kita tahu memiliki nama belakang ini As-Siddiq gitu. Baik. Ya, ini terjadi pada tahun ke-10 atau 11 dari kenabiannya.
pada saat terjadinya Isra Mi'raj. Nah, Abu Bakar lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar daripada namanya. Ya, namanya adalah Abdullah, kan seperti itu kunyahnya Abu Bakar. Sementara ada gelar laqab. Ya, kalau Abu Bakar itu kan kunyah. Laqab yang dijuluki kepada Abu Bakar, yang diberikan kepada Abu Bakar ada dua. Ya, ada beberapa di antaranya adalah As-Siddiq. Kemudian Atik. Ya. Ini diberikan oleh Nabi SAW. Ya, ini diberikan oleh Nabi SAW. Yang pertama Atik. Ya, yang pertama adalah Atik. Nah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, pada saat beliau berada di rumah Rasulullah SAW, pada saat itu para sahabat tengah berkumpul-kumpul di halaman. Antara Aisyah dengan mereka itu ada tirai. Tiba-tiba datang Abu Bakar dan beliau bersuruh. Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin melihat Atik, Atik itu adalah orang yang dibebaskan dari api neraka, maka lihatlah orang ini. Ya, nama yang diberikan keluarga kami adalah Abdullah. Aisyah mengatakan, ya keluarga kami memberikan nama bapak kami yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir. Namun dia sering dipanggil dengan Atik. Artinya orang yang dibebaskan dari api neraka. Nah, orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan kita tahu bahwasanya Abu Bakar ini 10 di antara yang dikabarkan oleh Nabi SAW masuk surga. Al-Mubashiruna bil Jannah. Nah, seperti itu dia. Ini laqab yang pertama. Laqab yang kedua yang diberikan itu As-Siddiq. Kenapa dikatakan As-Siddiq? Karena peristiwa besar yang terjadi pada Nabi kita SAW, ya di tahun ke-10 atau ke-11 dari kenabian, setelah Khadijah meninggal dunia, setelah Abu Thalib meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit pertama, kedua, sampai ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah yang agung. Dalam satu malam, peristiwa yang Nabi sendiri pun tidak menyangka itu terjadi pada Rasulullah SAW, sehingga ketika sudah paginya beliau sudah berada lagi di Makkah pada saat itu. Beliau sudah berada di Makkah pada saat itu, dan kala itu Abu Jahal melihat kondisi Nabi SAW, kalau bahasa kita bengong, melamun. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW? Nah, ternyata Nabi menceritakan dengan jujurnya, dengan polosnya Nabi menceritakan apa yang terjadi pada beliau tadi malam. Ya, peristiwa yang sangat dahsyat, yang mungkin diingkari orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi dan orang yang sudah masuk Islam. Setelah Nabi SAW menceritakan semuanya, ya, maka Abu Jahal pun ingin mengolok-olok Nabi SAW. Dan Nabi pun menyampaikan di hadapan orang, ya, berkaitan apa yang terjadi pada diri Nabi SAW yang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kalaulah memang benar Nabi SAW melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa dan di sana ada yang hadir itu sering ke sana, lalu Nabi SAW menceritakan bagaimana tiang-tiangnya, warnanya, dan Allah tampakkan di hadapan Nabi SAW Masjidil Aqsa itu bagaimana. Ya, tentunya ada isyarat kenapa Allah perjalankan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Kalau hanya sebatas untuk perintah sholat saja, kenapa tidak langsung naik ke atas? Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya ini tanda bahwasanya kekuasaan Islam akan sampai ke sana. Dan memang Masjidil Aqsa itu pada akhirnya kuncinya diberikan ya kepada siapa? Umar bin Khattab. Ya, ketika kepemerintahannya pada saat itu. Nah, jadi Nabi menyampaikan semua yang dilihat, dan yang sering ke sana tidak mengingkari benar. Tapi mereka masih juga tidak percaya. Akhirnya mereka mendatangi Abu Bakar pada saat itu. Nah, apa yang mereka sampaikan? Ya, sungguh temanmu itu sudah gila. Dia menceritakan bahwasanya dia telah melakukan ini dan itu dalam satu malam. Apa kata Abu Bakar? Kalau dia yang mengatakan lebih dari itu pun aku percaya. Ya, kalau dia mengatakan lebih dari itu pun aku percaya. Karena Abu Bakar tidak pernah melihat pada diri Nabi itu kedustaan. Jadi kalau yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW, maka aku percaya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan inilah yang dikenal, ya, pembenaran
akan yang datang dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak satupun dari yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didustakan, karena sebagian kaum muslimin pada saat itu yang sudah masuk Islam ragu dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Karena kendaraan yang paling cepat pada saat itu hanya kuda. Ya, hanya kuda pada saat itu. Ya, mustahil ada kendaraan yang lebih cepat dari itu. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai burak yang pandangan matanya ke suatu tempat, kakinya sudah sampai. Kan seperti itu. Begitu cepatnya ya kendaraan ini ditunggangi oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika matanya melihat, memandang sesuatu, kakinya sudah sampai. Dan ya tidak mustahil kalau ini terjadi seperti itu karena kondisi kecepatannya. Nah demikian. Dan inilah yang diragukan oleh sebahagian sahabat yang sudah masuk Islam. Beda dengan Abu Bakar yang memang benar-benar dia membenarkan cerita yang datang dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Nah demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita sudah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Medan Mengaji Ustaz. Kita bacakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga Ustaz juga keluarga. Izin bertanya Ustaz, jika orang tua memiliki penghasilan yang cukup, tidak berlebih dan berlimpah, dalam kurung gitu, dan si orang tua ingin anaknya memperoleh pendidikan agama yang baik, dalam hal ini bercita-cita memasukkan anaknya ke pesantren sunnah, mengingat biaya untuk masuk ke pesantren tidak murah, yang membuat orang tuanya harus menjual hartanya, yang akan menyebabkan tidak adanya harta yang akan diwariskan untuk anaknya kelak jika Allah memanggil orang tuanya berpulang saat anaknya masih menempuh pendidikan. Ini bagaimana hukumnya ya Ustadz? Mengingat yang Ustadz sampaikan tadi bahwa sebaiknya orang tua meninggalkan warisan untuk anaknya. Syukran atas jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Silakan Ustadz. Nah, kalau ada orang tua yang dia berjibaku untuk anaknya, mungkin harta yang dimilikinya pas-pasan, tapi dia menginginkan anaknya itu menjadi anak yang alim, anak yang soleh dan soleha. Dan mau tidak mau dia harus mengeluarkan hartanya yang lain, apakah rumahnya ataukah tanahnya. Kalaulah dia mendapatkan orang tua seperti itu, maka bersyukurlah. Yang dia kerahkan semua hartanya untuk pendidikan anaknya, karena dia tahu bahwasanya anak itu adalah saham orang tuanya. Untuk apa meninggalkan harta warisan yang banyak ketika dia mendapatkan anaknya anak yang durhaka, yang pada akhirnya ini menjadi bumerang bagi orang tuanya. Tapi lebih baik dia meninggalkan anaknya anak yang soleh, walaupun dia tidak meninggalkan harta untuk anaknya, karena dia yakin bahwasanya Allah akan menjaga ya anak-anak dari orang tua yang soleh. Allah akan tetap memberikan kecukupan. Nah, jadi kalau seandainya antum mendapatkan orang tua yang seperti ini, yang mungkin kecukupannya terbatas dan menginginkan orang tuanya ingin anaknya itu masuk ke pesantren sunnah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikeluarkan oleh orang tua dari hartanya itu merupakan sedekah yang terbaik, karena dia mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya. Dan ada satu harapan besar dari orang tua agar anaknya ini menjadi anak yang soleh, yang dia berharap ketika dia meninggal dunia ada anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Amalan-amalan yang dilakukan itu sampai untuk orang tuanya, daripada dia harus meninggalkan harta warisan dengan kondisi anaknya mungkin tidak soleh. Maka yang seperti ini ya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hartanya ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk pendidikan anak, bukan untuk dibuang begitu saja. Dan orang tua tahu posisi dia bagaimana. Ya, harta yang dia miliki tidak lain adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang dia miliki juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menginginkan anak itu adalah anak terbaik, sehingga dia mau memasukkan ya anak itu ke pesantren sunnah. Dia kenal sunnah Nabi SAW. Setiap amalan yang dilakukan oleh si anak itu sampai untuk orang tuanya. Dan Nabi kita SAW tidak pernah mewariskan harta. Nabi SAW hanya mewariskan ilmu. Dan ternyata warisan Nabi itu
dia rengguk di dalam pesantren, dia cari. Ya, yang inilah menjadi harapan orang tua, dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan ya hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan memikirkan harta warisan apa yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Harta warisan apa? Tidak banyak dari orang tua itu yang meninggalkan harta warisan. Bahkan mungkin terkadang ada orang tua yang meninggal dunia dan dia meninggalkan hutang yang menjadi beban bagi anaknya. Tapi orang tua, ya, dalam kasus di atas, dalam kasus yang disampaikan tadi, dia tidak memperdulikan harta warisan mana yang akan dia tinggalkan. Karena dia yakin bahwasanya ketika dia meninggalkan anak yang soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Allah akan memberikan rezeki. Karena ini yang diharapkan ketika dia sudah meninggal dunia. Ya, ini yang diharapkan ketika dia sudah meninggal dunia. Maka yang seperti ini, ya, ketika kita mengambil perbandingan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika kita mengambil perbandingan dengan Abu Bakar As-Siddiq, ini kasus yang lain. Ya, kasus yang lain. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas yang memang bergelimang harta, yang dia ingin menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada harta, enggak ada ahli waris kecuali perempuan, anak perempuannya. Sampai pada akhirnya Allah memberikan umur yang panjang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan memiliki banyak anak. Demikian. Jadi kalau ada orang tua yang seperti itu yang disebutkan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia rela ya menjual hartanya mungkin untuk pendidikan anaknya masuk ke pesantren sunnah, yang dia berharap anaknya itu adalah anak yang soleh dan soleh. Ini yang diinginkan oleh orang tua. Setiap orang tua menginginkan anaknya itu adalah anak yang soleh dan soleh. Tapi tidak semua orang tua yang berjibaku menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi antaranya apa? Mungkin ada sebagian orang tua yang tidak mau mengeluarkan hartanya dalam pendidikan anaknya. Ya, padahal orang tua itu mampu. Dan kasus yang tadi, ya hanya sebatas untuk kebutuhan pokok misalnya. Dan kalaupun dia masuk pesantren yang biayanya tidak sedikit, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dari jalan yang lain. Tidak mesti orang tuanya yang bayar. Boleh jadi ketika dia punya prestasi dia mendapatkan beasiswa. Nah, seperti itulah. Jadi kita sebagai seorang anak jangan berpikir warisan apa yang akan ditinggalkan oleh orang tua kita. Ya, warisan apa yang akan ditinggalkan oleh orang tua kita. Karena boleh jadi ketika orang tua kita meninggalkan warisan, yang jadi adalah musibah, yang jadi adalah masalah. Berapa banyak antara saudara yang satu dengan saudara yang lain, gara-gara warisan yang ditinggalkan oleh orang tua terjadi pembunuhan. Ya, silaturahmi putus. Ya, sebab apa? Karena mereka nggak dibangun dengan agama. Mereka tidak dibangun dengan ilmu syar'i. Tapi kalau semua anak-anaknya dibangun di atas agama, ilmu syar'i, mereka tahu memposisikan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Boleh jadi sama sekali mereka tidak mengambil harta warisannya. Boleh jadi mereka infakkan atas nama orang tuanya. Dan orang tuanya lebih punya manfaat besar untuk orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka ya nasihat kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan orang tua kita seperti itu, yang dia menginginkan kebaikan pada kita dan dia tidak memperdulikan harta warisan apa yang ditinggalkan untuk anak-anaknya, karena yang dia inginkan dari anak-anaknya adalah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, karena itu merupakan aset yang terbesar dari seorang orang tua. Tatkala dia meninggal dunia, dia berharap anaknya senantiasa mendoakannya. Nah, demikian, Allah alam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kembali kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast Kaula Muda kali ini, bisa melalui line interaktif kita di 0822 88886630, atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik Ustaz, di kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kali ini, sepak terjang beliau tadi soal keluarga itu udah kita dengarkan lah faedahnya sebagian, dan terkait dengan sepak terjang di dunia dakwah gitu ya Ustaz, dunia di dalam membantu dakwah Nabi. Apakah beliau hanya support dari sisi harta atau semacamnya, atau beliau juga menjadi bagian dari juru dakwah atau dai-nya Nabi Muhammad SAW? Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW
telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka di antara yang pertama-tama menerima dakwah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang masuk Islam dari kalangan wanita adalah istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah. Yang masuk Islam dari kalangan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Keislaman Abu Bakar As-Siddiq ternyata memberikan pengaruh besar. Karena setelah beliau masuk Islam, beliau tidak diam begitu saja. Tapi beliau membantu dakwah Nabi SAW. Sehingga dengan keislamannya ada 6 sahabat yang mereka semuanya dijamin masuk surga. Al-Mubashiruna bil Jannah. Dijamin masuk surga, itu keislamannya di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, yang dijamin masuk surga, 6 orang yang dijamin masuk surga itu di tangan Abu Bakar As-Siddiq keislamannya. Yang Nabi SAW mengatakan dalam perang Tabuk kepada Ali bin Abi Thalib, tatkala Nabi memberikan bendera kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi katakan, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik daripada onta merah. Jadi kalau ada orang yang memberikan hidayah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui tangannya sampai dia masuk Islam, keislamannya itu akan bermanfaat bagi orang yang mengislamkannya. Dan ternyata yang diislamkan di sini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Apakah Abu Bakar diam dengan keislamannya? Tidak. Beliau menjadi juru dakwah Nabi SAW. Ketika jumlah mereka hampir banyak, ya, Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Nabi SAW. Ya, Abu Bakar As-Siddiq minta kepada Nabi SAW untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah terang-terangan. Ya, menyampaikan dakwah terang-terangan kala itu. Nah, Nabi SAW mengatakan bahwasanya kita masih sedikit. Ya, kita masih sedikit. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, sampai pada akhirnya karena mereka meminta, akhirnya mereka mulai berpencar. Mulai berpencar menyampaikan dakwah. Nah, kemudian pada saat Abu Bakar menyampaikan dakwah, ya, pada saat Abu Bakar menyampaikan dakwah terang-terangan nih. Ya, terang-terangan di hadapan manusia yang banyak. Apa yang terjadi? Maka orang-orang Quraisy pun marah. Dan pada akhirnya mereka melihat tindakan Abu Bakar yang menyampaikan dakwah terang-terangan. Nah, sampai pada akhirnya Utbah bin Rabi'ah memukuli Abu Bakar sampai pingsan. Sampai pingsan. Ya, sampai pada akhirnya apa? Sampai pada akhirnya keluarganya dari Bani Taim, kemudian ayahnya menggotong ya Abu Bakar ke rumah. Dan mereka sudah menganggap bahwasanya Abu Bakar ini pasti meninggal dunia karena pukulan yang keras yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika sudah beberapa hari, beliau pun siuman, kemudian sudah berbicara normal. Ya, normal dia sudah berbicara. Maka pada saat beliau sudah mulai berbicara, nah, beliau tidak mengkhawatirkan dirinya. Yang pertama kali yang terlontar dari lisannya tatkala beliau sudah siuman, beliau mengatakan, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Dia tidak memperdulikan dirinya. Dalam kondisi dia dipukul sampai pingsan, dia menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy pada saat itu. Tentunya orang-orang Quraisy tidak terima. Sampai pada akhirnya dia babak belur kemudian pingsan. Nah, ketika Abu Bakar menyampaikan bagaimana keadaan Rasulullah SAW, maka sontak Bani Taim kemudian ayahnya pun keluar dari sisinya. Tinggal yang ada pada saat itu adalah Ummul Khair, ibunya. Dan ibunya memaksa kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk makan dan minum. Sementara Abu Bakar mengatakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Ibunya nggak tahu. Ibunya tidak tahu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Maka Ummul Khair, ibunya Abu Bakar pun mendatangi Ummu Jamil.
lalu bertanya, bagaimana keadaan Muhammad? Kemudian Ummu Jamil mengatakan, aku tidak tahu siapa Muhammad dan apa urusannya, tapi aku ingin bertemu dengan putramu. Maka pada akhirnya Ummu Jamil pun beserta Ummul Khair pun mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Akhirnya Ummu Jamil pun menyampaikan, sungguh beliau sekarang tengah di rumah Arqam Ibnu Abil Arqam, tempat biasa Nabi SAW berkumpul dengan kaum muslimin pada saat itu. Dan Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan makan, aku bersumpah aku tidak akan makan sampai aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau tidak memperdulikan dirinya. Sampai pada akhirnya apa? Sampai pada akhirnya ketika beliau sudah mulai bisa berjalan, kemudian kondisi juga sudah aman, akhirnya keduanya pun membopong Abu Bakar As-Siddiq sampai ke tempat yang dituju. Kemudian pada saat Abu Bakar melihat Rasulullah SAW, maka Abu Bakar pun merasa senang dan Rasulullah SAW pun memeluk Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini kecintaan Abu Bakar dan kecintaan Rasulullah SAW. Nah, karena Ummul Khair yang dibawa pada saat itu, bersama dengan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini ibuku. Dia telah melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak kepadaku. Doakan dia supaya dia masuk Islam. Akhirnya ibunya Ummul Khair pada kondisi itu dia pun masuk Islam. Jadi di sini bagaimana dakwah Abu Bakar As-Siddiq? Beliau tidak memperdulikan dirinya. Beliau mengajak manusia untuk beriman kepada Allah sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu dengan jiwanya. Lalu bagaimana dengan hartanya? Banyak hartanya. 40 ribu dirham setelah keislamannya, itu hartanya semua habis untuk memerdekakan budak-budak. Di antara yang dimerdekakan adalah Bilal, yang kala itu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Disiksa oleh Umayyah bin Khalaf karena dia sudah senangnya menyiksa orang-orang, juga diperintahkan untuk menyiksa Bilal bin Rabah pada saat itu, dan Abu Bakar hendak membelinya. Dan pada saat itu Umayyah bin Khalaf menjual Bilal dengan harga 7 uqiyah, dan ini mata uang dirham. Umayyah mengatakan, wahai Abu Bakar, dalam rangka menghinakan Bilal, wahai Abu Bakar, kalau engkau membelinya kurang dari 7 uqiyah, niscaya aku akan berikan untukmu. Kurang dari itu aku akan berikan. Maka Abu Bakar hendak memuliakan Bilal. Wahai Umayyah, sekiranya engkau menjualnya lebih dari 7 uqiyah, niscaya aku akan beli. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Abu Bakar benar-benar memuliakan budak-budak yang akan dimerdekakannya. Jadi hartanya ternyata diinfakkan di jalan Allah untuk memerdekakan budak-budak yang sudah masuk Islam, yang mereka mendapatkan penyiksaan dari majikannya. Jadi apa peran Abu Bakar di dalam dakwah Nabi SAW? Perannya besar. Jiwa raganya diperuntukkan untuk dakwah Nabi SAW, dan dia tidak memperdulikan dirinya sendiri. Hartanya habis. Sehingga Nabi SAW mengatakan di awal tadi, tidak ada harta yang paling baik untuk diinfakkan kecuali hartanya Abu Bakar. Karena beliau ketika menginfakkan hartanya itu memang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ternyata bukan harta aja yang tumpah dari Abu Bakar Ustaz, darah juga tertumpah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kita bangun subuh aja kaula muda dan kita masih susah ya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga sama para nabi, para rasul, dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Baik Ustaz, masih banyak tentunya yang ingin kita ketahui dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Ustaz. Tapi kita terbatas oleh waktu, dan mungkin ini sebagai penutup aja Ustaz, kita cukupkan di pertanyaan terakhir ini. Ada sedikit yang mungkin yang menjadi juga Ustaz, jadi lumayan menjadi jadi hits lah, atau pembahasan di kalangan kaula muda. Ada pembahasan tentang sedikit-sedikit disiram agama. Jadi seakan istilah ini mau mengklasifikasikan persoalan yang ada di masyarakat itu nggak semuanya bisa diselesaikan dengan pendekatan agama gitu. Mungkin penyakit-penyakit sosial atau
kejelekan-kejelekan di masyarakat itu yang mungkin nggak berkaitan langsung dengan agama itu nggak bisa diselesaikan dengan disiram agama atau diselesaikan dengan pendekatan atau penanganan agama. Ada pendekatan dan penanganan yang berbeda. Ini istilah seperti ini atau pernyataan seperti ini seperti apa, Ustaz? Silakan. Nah, kalau ada ungkapan sedikit-sedikit harus kembali kepada agama. Ya. Dan memang ungkapan yang seperti ini benar. Ungkapan seperti ini benar. Karena apa? Agama ini semuanya nasihat. Bukankah Nabi kita SAW mengatakan, Inna dinan nasihat. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Ya. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Jadi agama ini dibangun di atas nasihat. Setiap masalah, maka solusinya dengan nasihat. Dan nasihat itu pendekatannya dengan agama. Ya. Jadi pendekatannya harus dengan agama. Seperti itu dia. Dan semua muaranya kemana? Semua muaranya kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan dalam urusan dunia, dalam urusan sosial, bukankah semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang mengatur, Al-Mudabbir, wallah. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya kalau kita ingin menyelesaikan masalah-masalah kita, maka pendekatannya dengan agama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin, ya, ketika sudah hilang masalah, kebahagiaan akan didapatkan, dan kebahagiaan itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, sedangkan mereka beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kita ingin kehidupan yang baik di dunia ini. Ternyata pendekatannya kepada agama. Ya, bagaimana? Dengan amalan soleh dan iman. Amalan soleh itu dibangun di atas keimanan, dan tanda seorang itu beriman adalah dengan melakukan amalan soleh. Dunia yang kita raih, semuanya sudah ada di dalam agama kita. Bagaimana cara meraihnya? Rezeki yang mau kita usahakan, rezeki yang mau kita cari, sudah ada pendekatannya dengan agama kita. Nah, semuanya kembali kepada agama. Semuanya dengan nasihat. Karena agama ini dibangun di atas nasihat. Nah, kalau ternyata kita tidak suka dinasihati, sementara kita dalam kondisi yang di jalur yang salah, lalu bagaimana kita keluar dari kesalahan-kesalahan tersebut kecuali dengan kembali kepada agama? Iya. Karena agama inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Karena agama inilah Allah menurunkan kitab-kitabnya. Karena agama inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan surga dan neraka. Nah, dengan demikian semuanya harus dinasihati, dan nasihat itu kembali kepada agama. Jangan kita merasa risih ketika kita dinasihati dengan agama. Maka beruntunglah kalau ada yang mendekati kita lalu memberikan nasihat untuk pendekatan diri kita kepada agama. Kita butuh, karena agama ini dibangun di atas nasihat. Agama ini dibangun di atas nasihat. Nah, seperti itu dia. Dan kita hidup di dunia ini, kalau seandainya tidak ada standarnya, kalau tidak ada pegangannya, maka kita akan binasa. Pegangan ketika kita hidup di dunia itu hanya kembali kepada nasihat di dalam agama. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast Kaula Muda kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih di pembahasan Abu Bakar tentunya, Ustaz. Insya Allah panjang ini. Masya Allah, karena kemuliaan sahabat kita ini sangat banyak ya Ustaz, kemuliaannya dan keutamaannya. Nanti akan kita dengarkan bersama-sama apa-apa nanti yang akan kita gali kembali faedah-faedah dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu saja mungkin yang bisa kita sajikan, mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.